Selamat pagi Pak Melton. Selamat pagi Bu Rini. Apa kabar? Luar biasa, sangat baik hari ini. Oke, sehat ya? Sehat. Baik Pak Melton, dalam minggu ini Pak Melton akan melakukan supervisi akademik ya. Oleh sebab itu supervisi akademik kita kali ini supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Oleh sebab itu kita perlu melakukan percakapan pra-observasi kelas. Nah, sebelum kita pada kegiatan supervisi akademik nanti, saya ingin tahu apa tujuan pembelajaran Pak Melton dalam kegiatan pembelajaran nanti. Tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran nanti itu adalah memahami praktik beriman Kristiani. Oke, jadi memahami praktik beriman Kristiani. Ya. Kira-kira area pengembangan apa yang hendak Bapak capai? Untuk mengenai area pengembangan itu ada dua bagian besar yang hendak dicapai. Yang pertama dari segi pengetahuan. Dari segi pengetahuan itu siswa diharapkan dapat mengidentifikasi sumber dan dasar iman Kristiani. Sedangkan dari segi keterampilan itu siswa dapat mengungkapkan iman kepercayaannya melalui doa percaya. Oke, luar biasa ya. Area pengembangannya nih dari dua aspek ini ada semua, aspek pengetahuan sama aspek keterampilan. Kira-kira dengan tujuan pembelajaran yang Bapak paparkan dengan area pengembangan yang akan Bapak capai ini, strategi apa yang akan Bapak gunakan? Strategi yang akan saya gunakan yang pertama saya menggunakan pendekatan saintifik. Oke. Lalu metode yang digunakan adalah discovery learning dengan proses diskusi, tanya jawab dan presentasi. Oke. Jadi strategi yang Bapak gunakan pendekatan saintifik, metodenya ada diskusi, presentasi dan tanya jawab, dan juga modelnya discovery learning ya. Oke, baik. Di sini saya mau tahu nih kira-kira dari percakapan pra-observasi kita hari ini apa yang Bapak dapatkan? Ya, saya bersyukur sekali Bu dengan percakapan kita hari ini. Saya mempunyai gambaran tentang apa yang akan saya lakukan di kelas. Jadi dengan ini saya bisa melihat awalnya saya harus bagaimana dari kelas, kemudian prosesnya bagaimana dan akhirnya bagaimana. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya untuk melihat gambaran yang akan terjadi di kelas. Baik nih, kira-kira nanti di kelas mana ya Bapak? Nanti di kelas 9B. Oke, di kelas 9. Di kelas 9 hari apa ya Bapak? Pada hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Oke, baik. Nanti hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Oke Bapak, nanti kita ketemu dalam kegiatan observasi ya. Saya catat di sini akan di kelas 9 pada hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama Bu, terima kasih juga sudah membantu saya untuk melihat gambaran proses pembelajaran saya nanti. Oke, terima kasih banyak Pak Terima kasih, Bu. Melton. Siap. Memberi salam. Dan semuanya Tuhan memberkati juga, silakan Ibu. Silakan siapkan diri, poin di atas meja, buku-buku yang tidak berkaitan, hal-hal yang mengganggu silakan disimpan di dalam laci kalian agar proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Kegiatan pembelajaran kita mengawali dengan berdoa. Nah, sebelum berdoa kita siapkan hati dulu, kita semua berdiri. Baik, kita hari ini akan belajar tentang beriman Kristiani. Karena itu kita hari ini akan bernyanyi bersama Jalan Serta Yesus. Tahu semuanya lagu ini? Tahu. Oke, mari kita bersama-sama nyanyi lagu Jalan Serta Yesus sambil kaki kita digerakkan. Jalan serta Yesus. Bisa? Oke. Jalan serta Yesus. 3. Jalan serta Yesus dan sepanjang setiap hari. Jalan serta Yesus serta Yesus selama
yakni Ferry. Dan apa? Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan mengikuti pelajaran pertama. Apabila mendengar kami agar kami dapat memahami pelajaran yang akan dipelajari. Kata-kata singkatnya hari ini. Kasihilah ayah dan ibumu. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Kita karena itu supaya bisa belajar dengan baik, kalian harus menjaga daya tahan tubuh, vitamin sehingga bisa tubuh kuat untuk bisa belajar. Bisa? Bisa. Baik, karena itu kita siapkan diri, siapkan fisik, siapkan pikiran kita untuk kita bisa mulai pelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, tentang beriman Kristiani. Apa dan bagaimana beriman Kristiani akan kita dalami bersama. Tujuan kita belajar hari ini adalah supaya kalian memahami praktek beriman Kristiani yang benar itu seperti apa. Wujudkan iman Katolik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pertanyaan mengenai tujuan pembelajaran? Baik anak-anak, sebelum kita masuk, Pak ingin tanya untuk melihat pengetahuan kalian tentang iman Katolik. Menurut kalian, siapa yang meletakkan dasar iman Katolik? Yang kalau tidak ada dia, tidak ada iman Katolik. Yesus. Yesus itu ada di dalam kitab suci atau tidak? Di bagian mana Yesus itu ada? Perjanjian Baru, lebih khususnya secara khusus kisahnya dalam Injil mana? Matius, Markus, Lukas. Oke, menurut kalian adalah Yesus menjadi dasar dan sumber dan dasar dari iman Katolik. Nanti kita akan telusuri sama-sama benar atau tidak Yesus itu adalah peletak dasar iman Katolik. Baik, tadi kalian sebut Yesus. Kepada siapakah Yesus biasa berdoa? Kepada Allah Bapa di surga. Baik, berarti Allah Bapa itu sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Berarti seluruh orang Katolik harus percaya juga kepada Allah. Nah, apakah benar kita harus percaya kepada Allah Bapa? Kita akan dalami bersama dalam pembelajaran kita pada hari ini. Yang dalam kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jika ada yang tidak terdiri dari 4 orang, minimal terdiri dari 3 orang. Baik, supaya lebih mempermudah kita, pembagian kelompok ini dibuat berdasarkan tempat duduk. Setuju? Setuju. Oke, kalau begitu kita mulai. Kelompok 1, Damian, Trano dan Elrika. Oke, sudah dalam kelompok? Baik, Pak, sedikit jelaskan tentang alur proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti Pak akan menampilkan satu video bagi yang bisa terbiasa audio, yang punya kemampuan audio dan visual dan audio dan estetik, itu Pak tampilkan sebuah video. Lalu ada satu bacaan untuk mereka yang mampu secara visual. Jadi ada dua hal yang bisa kalian amati dalam proses pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian mengamati itu, Pak akan kasih satu lembaran kerja peserta didik. Kalian ikuti cara mendalami teks yang akan telah ditampilkan atau video yang ditampilkan itu untuk kita sama-sama mencari tahu tentang iman Kristiani. Lalu setelah itu masing-masing kelompok akan presentasi, dan setelah dipresentasikan kita akan tutup dengan refleksi bersama dan penegasan penting, materi-materi penting dari Pak. Lalu kita berdoa dan kita selesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, seperti itu ya. Baik, kita mulai dengan kegiatan pertama, yakni mengamati. Kalian akan mengamati. Pertama Pak akan tampilkan dulu satu video, lalu akan tampilkan satu teks tentang iman Kristiani.
Nah, video ini dan teks ini merupakan dasar dari seluruh iman Katolik kita. Mari kita simak video ini. Karena Yesus Kristus yang Tuhan kita yang dikandung oleh Roh Kudus membangun badan kehidupan kekal. Sekali lagi saya putar ya. Aku percaya akan membangun badan kehidupan kekal. Percaya. Karena itu kita lanjut ke proses berikut. Baik. Nah, tadi itu teks itu menjadi teks yang sangat penting bagi orang Katolik. Teks tadi itu menjadi dasar, menjadi kunci sekali karena semuanya disatukan di situ. Kita dalami teks itu untuk mencari tahu dasar iman Katolik kita dan berbagai hal yang berkaitan dengan iman Katolik kita. Baik. Karena itu kalian dalam kelompok silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan di depan ini. Apa isi teks tersebut? Lalu yang kedua, siapa yang menjadi dasar atau sumber iman Kristiani? Kalian baca teks tersebut lalu temukan kira-kira siapa? Ada banyak sekali yang ditampilkan dalam teks doa aku percaya tersebut. Siapa yang kira-kira menjadi dasar dan iman dari iman kita? Lalu yang ketiga, berdasarkan teks di atas, apa kekasan kepercayaan orang yang beriman Kristiani yang membedakannya dari orang yang beriman lainnya? Itu kita bisa lihat dalam teks. Ada khas yang hanya pada orang beriman Katolik. Dan yang terakhir adalah pertanyaan refleksi untuk kalian berdasarkan pengamatan kalian terhadap teks itu, apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan iman saya sebagai orang Katolik? Saya harus buat apa dalam kehidupan saya? Bisa ditulis di dalam laporan kalian. Baik, sekarang silakan dalam kelompok. Bila ada yang tidak mengerti bisa angkat tangan dan Pak akan ke situ untuk menjelaskan. Silakan dalam kelompok. Kalian bisa tambahkan lagi. Kalau misalnya kalian pilih siapa yang menjadi dasar atau sumber, lalu alasannya kenapa kalian memilih tersebut, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Mengerti soalnya? Setiap kelompok, kalau memang nanti tidak sampai waktunya, ada kelompok yang belum presentasi, kelompok tersebut nanti diberi kesempatan pada lain kesempatan, supaya waktu kita bisa berjalan dengan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi sebentar ada presentasi dari kelompok, kemudian boleh ditanggapi oleh anggota kelompok yang lain. Baik. Silakan kelompok yang ingin mempresentasikan lebih dulu, kelompoknya Terano silakan. Selamat pagi Pak teman-teman. Terima kasih atas kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa isi teks bacaan di atas? Jawabannya adalah syahadat para rasul atau biasa dikenal dengan doa aku percaya. Ya, berdasarkan teks di atas, apa kekasan kepercayaan orang beriman Kristiani yang membedakan diri orang beriman lain? Saran aku yang waktu dan kesempatan ini. Terima kasih. Saya ingin bertanya, agama mana yang terlalu sekali pengampunan dosa? Ada berapa kali? Coba mungkin bisa disebutkan. Ada agama Islam. Hah? Ya, agama Islam dalam saya merasa karena dalam agama Islam karena dalam agama Islam itu mereka ada yang namanya siksa kubur. Jadi pada saat mereka mati, itu langsung diadili, ini masuk surga atau neraka. Jadi tidak ada pengampunan dosa lagi. Maka dalam agama Katolik itu ada pengampunan dosa karena dari situ maha baik, maha murah dan maha kasih. Oh, saya ingin bertanya juga.
Akan tetapi, bukannya dalam beberapa hadis yang mengatakan kalau misalnya ada pengampunan dari apakah misalnya mereka baca doa di malam hari, kayak 5 waktu doa mereka itu dapat menghapuskan dosa-dosanya. Bagaimana menurut Anda? Cukup, ini bukan debat. Jadi, teman kalian caca atau mau diberikan alasan? Jadi kalau pengampunan dosa itu ada tergantung dari orang itu selama hidupnya itu dia perbuat dosa itu sebesar atau sekecil apa yang dia buat dosa itu. Seperti misalnya kalau orang itu buat dosa kayak misalnya dia tiap hari bunuh orang, kayak dia bunuh orang terus organnya dia jual, walaupun dia sudah berdoa ataupun dia sudah pergi ke gereja pun, sholat pun dosanya tetap banyak. Dalam ajaran agama Katolik, Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah musuhmu sebanyak 7 kali. Jadi pengampunan tanpa batas. Ya, baik ya. Oke, baik. Kelompok berikut, kelompoknya kita beri 2 kelompok saja. Kelompoknya Tasya dan kelompoknya Hilton. Oke, mari kita sambut kelompoknya Tasya. Silakan. Baik, selamat pagi menjelang siang untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami, yang menjadi dasar atau sumber iman Kristiani adalah Allah Bapa. Karena Allah Bapa menjadi sumber awal dari adanya kehidupan dunia, dan juga Allah Bapa yang menurunkan putranya yaitu Yesus Kristus sendiri untuk mewartakan sabda-sabdanya. Apa kekerasan kepercayaan orang beriman Kristiani yang membedakan dari orang beriman lainnya? Kekerasannya adalah tanda kemenangan Kristus atau tanda salib yang biasanya dibuat dan dipercaya sebagai penyelamat bagi umat Katolik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang terakhir itu menjelaskan hasil diskusi kami terkait materi yang dibawakan oleh Pak Kantor beserta pertanyaan yang di atas yaitu syahadat para rasul dengan pengakuan iman atau kepercayaan kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Putra dan Roh Kudus, yang menjadi dasar atau sumber iman Kristiani yaitu Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang telah bangkit dan akan mengadili orang yang hidup dan mati. Sekian presentasi kami. Pertanyaan kami persilakan. Jika tidak ada kami Oke, baik, kita tangan. Pastikan dengan bagus. Tadi ada yang sebut dasar iman kita adalah Allah Bapa. Di sini Allah Bapa tadi ya. Kasih yang punya Yesus Kristus. Allah Bapa juga. Kalau di kelompok ini Kristus. Mari kita simpulkan bersama. Kira-kira siapa dasar dari iman kita Katolik ini? Siapa yang dasar yang meletakkannya? Dari dia kita bisa masuk ke dalam perkumpulan komunio ini. Siapa? Yesus atau Allah Bapa? Yesus. Yesus. Oke, Yesus Kristus dengan alasannya. Oke, berarti Yesus dia bisa. Oke, baik. Berarti Yesus bisa dianalogikan sebagai pintu masuk begitu. Jadi kita kalau tanpa Yesus kita tidak bisa mengenal seluruh kehidupan sebagai orang beriman Katolik. Berarti setuju kalau Yesus adalah dasar dan sumber? Oke, baik. Berarti kita ambil kesimpulan bahwa dari diskusi kita Yesus adalah sumber dan dasar dari iman Katolik. Ya. Oke, yang kedua adalah
ciri khas kita. Tadi ada yang sebut bilang pengampunan dosa. Setuju pengampunan dosa menjadi ciri khas orang Katolik? Setuju. Tadi disebut bilang apa? Kelompok 2, tanda salib. Setuju? Karena di dalamnya ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu ada tidak di agama lain? Itu Tritunggal Maha Kudus berarti hanya ada di Gereja Katolik. Jadi salah satunya tadi bilang pengampunan dosa, Allah Tritunggal, dan yang tadi kelompok terakhir banyak percaya akan Gereja Katolik yang kudus, percaya akan semua yang ada di dalam doa aku percaya itu menjadi ciri khas dari kita sebagai orang Katolik. Setuju? Setuju semua itu menjadi ciri khas hanya ada pada orang Katolik? Pertanyaannya, apakah agama lain percaya kebangkitan badan? Tidak. Kalau kebangkitan jiwa pasti percaya Badan kan hanya kita di sini saja toh? Oke. Berarti itu menjadi ciri khas kita. Jadi ternyata setelah kita diskusi bersama, seluruh yang ada dalam doa syahadat para rasul itu menjadi ciri khas orang beriman Kristiani. Baik, sebelum kita tutup, mari kita hening sejenak. Kalian ambil duduk yang baik. Pak akan kasih penegasan beberapa hal penting, lalu kita akan buat refleksi. Baik, seperti yang tadi sudah disimpulkan, dasar dan sumber iman Kristiani adalah pribadi Yesus. Seluruh iman kita hanya berbicara tentang siapa itu Yesus. Kitab suci secara utuh dalam Perjanjian Baru itu bicara tentang Yesus Kristus. Jadi sumber utama kita untuk beriman adalah Tuhan Yesus. Baik. Inti iman Kristiani kita percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah kita satu tapi tiga pribadi. Satu tapi tiga pribadi. Jadi ada Allah Bapa yang mencipta, Allah Roh Kudus yang Allah Putra yang menyelamatkan, dan Allah Roh Kudus yang menghidupi kita sampai sekarang. Jadi dia tiga pribadi tapi satu Allah. Hanya hadir dalam keseharian kita dalam tiga wujud pribadi yang berbeda. Oke, itu inti iman Kristiani kita. Ciri orang beriman Kristiani seperti tadi kalian sudah sampaikan, itu benar sekali bahwa semua yang ada di dalam doa aku percaya itu menjadi ciri khas kita. Orang beriman Kristiani yang percaya kepada Yesus, percaya Allah Tritunggal Maha Kudus. Ini juga menjadi perdebatan, kadang orang bilang kita percaya pada tiga Allah. Nah, ternyata tidak. Satu Allah yang hadir di dunia melalui tiga pribadi. Oke, lalu para kudus. Kita juga percaya para kudus. Kita percaya Santo Santa. Kita percaya Santo Santa. Kita percaya para pendahulu kita yang sudah menunjukkan kekudusan diri. Lalu kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Kalau hidup ini kekal, mati tidak ada punah. Makanya tadi seperti disampaikan oleh Trano, ada api penyucian. Kalau agama lain, bahwa ada pengampunan dosa, tapi kalau sudah meninggal, ya neraka, surga sendiri. Kita ada api penyucian. Semua orang Katolik yang telah dipermandikan akan tutup. Mari kita hening, tutup mata, ambil sikap duduk yang baik. Kalian di dalam hati Pak bantu dengan pertanyaan, kalian jawab di dalam hati kalian masing-masing. Oke, sudah? Bagaimana perasaanku dalam pembelajaran agama hari ini? Silakan jawab di dalam hati kalian masing-masing. Apakah ada hal yang sulit kulakukan di dalam pembelajaran agama hari ini, dan kenapa terjadi seperti itu?
apa tindakanku selanjutnya agar hal yang sulit ini bisa kuatasi. Oke, baik, kita sudah membangun niat kita untuk pembelajaran kita ke depan. Minggu depan kita akan tes sumatif tentang beriman Kristiani. Jadi materi akan Pak share ke kalian melalui WA. Nanti Pak share ke ketua kelas kalian. Ketua kelas sakit, siapa yang kira-kira Pak bisa share ke dia? Kigen. Oke, nanti Pak share ke Kigen. Lalu Kigen tolong sebarkan di grup untuk kalian bisa belajar lagi di rumah. Materi yang Pak sebarkan ini hanya pemantik untuk kalian bisa mengeksplor lagi di internet, cari sebanyak mungkin. Jawaban minggu depan tidak hanya berpatokan pada materi yang Pak kasih. Yang penting adalah sejalan dengan ajaran iman Kristiani kita. Bisa? Oke, baik. Sebelum kita tutup pelajaran kita ini, mari kita berdoa bersama. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita percaya Tuhan Yesus yang menyelamatkan, Allah Bapa yang mencipta, Roh Kudus yang menyelamatkan dan menghidup kita hingga saat ini. Kita percaya juga kepada gereja dan sebagainya. Karena itu marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Kita sama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga untuk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan sedia akan datang dari berhidup nanti. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemahaman baru yang telah kami dapatkan tentang iman kami. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar menguatkan kami untuk terus mengembangkan iman yang telah tertanam dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Angela dan Santa Ursula. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, kita berjumpa lagi minggu depan. Shop. Tepuk terima kasih.